Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai everyone, perkenalkan nama saya Aisyah Bisman dengan NIM S1A1240001 dari jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik. Saya akan membuat video presentasi dari tugas mata kuliah Sistem Transportasi yang berjudul Perkembangan Sistem Transportasi Laut. Selamat menonton, bye-bye! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Sistem Transportasi yang berjudul Sejarah Perkembangan Sistem Transportasi Laut. Kebetulan saya kelompok laut. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang transportasi laut telah menjadi salah satu sarana terpenting dalam kehidupan manusia sejak zaman prasejarah hingga era modern. Laut bukan hanya jalur perpindahan barang dan manusia, tetapi juga menjadi penghubung peradaban, sarana perdagangan, serta alat politik dan militer bagi berbagai bangsa. Seiring perkembangan zaman, transportasi laut terus mengalami perubahan, mulai dari perahu sederhana hingga kapal bermesin canggih yang menopang perdagangan global saat ini. Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena memfasilitasi perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Dari berbagai moda transportasi yang ada, transportasi laut memiliki peran yang sangat signifikan, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Laut menjadi jalur utama perdagangan internasional sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ditemukannya jalur darat, modern, dan transportasi udara. Perkembangan sistem transportasi laut dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan teknologi dan perubahan besar dalam pola perdagangan global. Mulai dari perahu sederhana di masa prasejarah, kapal layar pada era penjajahan samudra, hingga kapal modern yang dilengkapi mesin dan teknologi navigasi canggih. Semuanya mencerminkan pentingnya transportasi laut bagi kemajuan peradaban. Selain sebagai sarana perdagangan, transportasi laut juga berfungsi strategis dalam bidang ekonomi, politik sosial, dan pertahanan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkembangan sistem transportasi laut menjadi penting untuk memahami kontribusi terhadap perkembangannya, masyarakat dunia, serta tantangan dan prospeknya di masa depan. Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan sistem transportasi laut dari masa ke masa. Yang kedua, apa peran transportasi laut dalam perdagangan dan perekonomian dunia. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam transportasi laut saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana prospek transportasi laut di masa depan. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan sistem transportasi laut, dan yang kedua, untuk memahami peran penting transportasi laut dalam perdagangan dan perekonomian, yang ketiga, untuk mengidentifikasi tantangan transportasi laut pada masa sekarang, dan yang terakhir, untuk mengetahui prospek transportasi laut di masa mendatang. Baik, selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem transportasi laut. Sejarah transportasi laut berawal sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai mengenal kebutuhan berpindah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa itu, manusia hanya menggunakan alat apung sederhana dari batang kayu atau kulit hewan untuk menyeberangi sungai atau mencari ikan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan manusia berkembang sehingga mereka mulai membuat rakit dari bambu dan kano dari batang kayu yang dilubangi. Walaupun masih sederhana, inilah tonggak awal lahirnya sistem transportasi laut.
Memasuki peradaban kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, peran laut semakin penting. Mesir kuno misalnya, sudah mengembangkan teknik perakitan papan kayu untuk membangun kapal, menggunakan tali pengikat dan material seperti rumput atau alang-alang untuk memperkuat lambung kapal, serta sudah menggunakan perahu dari papirus dan kayu untuk mengangkut barang di Sungai Nil dan Laut Tengah. Bangsa Fenisia yang dikenal sebagai pelaut ulung bahkan mengembangkan kapal layar yang tangguh, sehingga mereka berhasil membangun jaringan perdagangan laut luas di kawasan Mediterania. Pada saat yang sama, Yunani kuno mengembangkan kapal perang yang disebut trireme, sementara Romawi memanfaatkan kapal dagang dan kapal perang untuk menguasai Laut Tengah. Laut bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga alat politik, militer, dan ekonomi bagi kerajaan besar di masa itu. Memasuki abad pertengahan, perkembangan transportasi laut tidak berhenti. Bangsa Viking dan Skandinavia menciptakan longship yang ramping, cepat, dan mampu menempuh perjalanan jauh melintasi lautan. Dengan kapal ini, mereka menjelajahi hingga ke Islandia, Greenland, bahkan Amerika Utara. Di Asia, bangsa Tionghoa pada masa dinasti Tang dan Song membuat kapal jung atau jungship yang besar dengan teknologi layar berlapis serta menggunakan kompas magnet sebagai alat navigasi. Temuan kompas inilah yang kemudian menjadi penemuan penting dalam sejarah pelayaran dunia. Pada saat yang sama, bangsa Arab dan India menguasai perdagangan di Samudra Hindia dengan kapal dhow yang gesit, menghubungkan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika. Puncak perkembangan transportasi laut terjadi pada masa penjajahan samudra atau Age of Discovery pada abad ke-15 hingga ke-17. Bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, berusaha mencari jalur laut baru untuk perdagangan rempah. Didukung oleh kompas, astrolabe, peta, dan kemampuan astronomi, mereka berhasil membuka jalur pelayaran jarak jauh. Vasco da Gama dari Portugis menemukan jalur laut menuju India, sementara Christopher Columbus dari Spanyol menemukan benua Amerika pada tahun 1942. Ekspedisi Ferdinand Magellan bahkan menjadi pelayaran pertama mengelilingi bumi. Pada masa ini, kapal-kapal besar seperti karavel dan galchon diciptakan untuk eksplorasi, perdagangan, dan kolonialisme. Laut menjadi penghubung antar dua benua, membentuk sistem perdagangan global dan menandai era baru dalam sejarah umat manusia. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam transportasi laut. Kapal layar mulai ditinggalkan dan digantikan oleh kapal uap yang lebih cepat, lebih kuat, dan tidak bergantung pada arah angin. Kapal dari kayu perlahan digantikan dengan kapal besi dan baja, sehingga daya angkutnya jauh lebih besar. Pada masa ini pula, kapal sangat penting dibangun untuk membantu manusia agar dapat melakukan suatu perdagangan dengan mudah. Seperti terusan Suez pada tahun 1869 dan terusan Panama pada tahun 1914 yang memperpendek jalur perdagangan dunia. Transportasi laut pada era ini menjadi tulang punggung perdagangan internasional, menghubungkan Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika dengan lebih efisien. Abad ke-20 menandai modernisasi transportasi laut. Seiring perkembangan teknologi, alat navigasi kapal juga berkembang dari penggunaan bintang dan kompas ke alat-alat modern seperti jam pasir, radar, sonar, hingga GPS yang digunakan secara luas. Kemudian, kapal raksasa yang berguna untuk penumpang seperti Titanic dan Queen Mary dibangun untuk menghubungkan benua.
Meski kemudian tergantikan oleh pesawat terbang, Perang Dunia I dan II, kapal-kapal khusus seperti kapal selam digunakan secara militer dalam Perang Dunia I. Juga mendorong lahirnya kapal perang modern seperti battleship, kapal induk, dan juga kapal selam. Di sisi lain, perdagangan laut semakin bergantung pada kapal tanker untuk mengangkut minyak serta kapal kargo baja untuk barang industri. Penemuan terbesar di pertengahan abad ke-20 adalah lahirnya kapal kontainer. Dengan sistem standar kontainer, bongkar muat barang menjadi lebih cepat dan efisien sehingga mendukung perkembangan perdagangan global. Pada era modern, transportasi laut menjadi semakin vital. Kapal kontainer raksasa seperti Ever Given mampu mengangkut puluhan ribu kontainer dalam satu perjalanan, menghubungkan pusat industri dengan pasar dunia. Kapal tanker dan LNG carrier membawa energi dari negara penghasil minyak dan gas ke negara-negara industri. Di sisi lain, kapal pesiar berkembang menjadi sarana rekreasi mewah. Di sisi lain, lengkap dengan fasilitas hotel, hiburan, bahkan taman bermain. Navigasi kapal juga semakin canggih dengan penggunaan GPS, radar, dan satelit. Saat ini, lebih dari 80% perdagangan internasional masih mengandalkan transportasi laut. Kedepan, perkembangan transportasi laut diarahkan pada efisien dan ramah lingkungan. Kapal berbahan bakar LNG, listrik, tenaga surya, hingga hidrogen mulai dikembangkan untuk mengurangi polusi. Bahkan, konsep kapal otonom atau kapal tanpa awak sudah diuji coba di beberapa negara maju. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa sejak masa prasejarah hingga era globalisasi, laut selalu menjadi jalur penting bagi perdagangan, peradaban, dan interaksi antar bangsa. Transportasi laut sedang dan akan terus menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi dunia. Di zaman modern ini, kapal laut sudah semakin canggih. Kapal laut dilengkapi mesin bertenaga tinggi sehingga dapat melaju dengan cepat. Desainnya pun dibuat begitu mewah dan megah, dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memanjakan penumpangnya. Namun, tahukah kamu bagaimana kapal laut dapat berkembang dari sebuah rakit di zaman purba menjadi sarana transportasi modern seperti saat ini? Selanjutnya kita pindah pada transportasi laut zaman dahulu. Transportasi laut zaman dulu. Transportasi laut awalnya berupa rakit kayu sederhana, kemudian berkembang menjadi perahu bercadik, perahu papirus Mesir, hingga kapal layar bangsa Fenisia, Yunani, dan Romawi. Di Asia, perahu jung Tiongkok dan kapal jong Jawa serta pinisi Bugis Makassar menjadi simbol kejayaan maritim. Kapal-kapal ini bukan hanya sarana perjalanan, tetapi juga jalur perdagangan, penyebaran agama, budaya, dan ilmu pengetahuan melalui jalur sutra laut. Selanjutnya, kita pindah pada macam-macam kapal laut pada masa ke masa. Seperti yang kita lihat pada gambar, yang pertama ada kapal kano dan perahu Mesir 3000 sebelum Masehi, tahun 3000 sebelum Masehi. Kapal kano adalah kapal nenek moyang dari semua kapal laut yang ada di bumi ini. Kano adalah salah satu bentuk perahu tertua yang pernah digunakan manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal alat transportasi sederhana di perairan berupa batang kayu yang dilubangi untuk dijadikan wadah apung. Dari sinilah bentuk dasar kano lahir. Kano umumnya ramping dan memanjang, dengan bagian atas terbuka dan digerakkan dengan dayung. Bentuknya yang ringan dan sederhana membuat mudah dikendalikan di sungai, danau maupun perairan dangkal. Bisa dilihat pada gambar. Jejak sejarah kano ditemukan di berbagai belahan dunia.
Penemuan tertua adalah PC Canoe di Belanda yang diperkirakan berusia lebih dari 8.000 tahun. Di Amerika Utara, suku-suku asli membuat kano dari rangka kayu yang dilapisi kulit pohon birch dan kulit hewan. Perahu ini sangat ringan sehingga mudah dibawa dari satu sungai ke sungai lain. Cocok untuk kehidupan nomaden mereka. Sementara itu, di Kepulauan Pasifik, masyarakat Polinesia dan Australanesia menciptakan bentuk kano yang berbeda. Bentuk kano yang berbeda yakni kano bercadik. Cadik atau penyeimbang di samping perahu membuatnya lebih stabil di laut yang lepas. Dengan kano inilah, nenek moyang bangsa Australanesia termasuk Indonesia melakukan pelayaran jarak jauh, menjelajahi Samudra Pasifik dan menyebar ke pulau-pulau yang luas jangkauannya. Di Afrika dan Asia, kano banyak digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari, terutama di sungai-sungai besar. Ia menjadi kendaraan penting untuk memancing, mengangkut hasil bumi, maupun berdagang antar kampung. Kano tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga berperan dalam kegiatan budaya. Di beberapa suku, kano bahkan menjadi simbol kekuatan dan sarana ekspedisi atau perang. Seiring perkembangan zaman, kano tetap bertahan meski banyak kapal modern bermunculan. Kini, fungsi utamanya lebih banyak bergeser ke arah olahraga, rekreasi, dan wisata air. Balap kano menjadi cabang olahraga tersendiri yang dipertandingkan di ajang internasional. Namun, di sejumlah daerah pedalaman dan kepulauan, kano tradisional tetap masih digunakan. Menjadi bukti hidup perjalanan panjang sejarah transportasi air manusia. Yang kedua ada perahu Mesir. 3000 sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Sejak sekitar 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir sudah mengenal dan menggunakan perahu sebagai sarana utama transportasi, terutama di Sungai Nil. Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan Mesir, sehingga hampir semua kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya mereka sangat bergantung pada jalur air ini. Perahu menjadi alat vital untuk mengangkut hasil pertanian dari desa-desa ke kota, memindahkan batu-batu besar untuk pembangunan piramida, serta melakukan perjalanan dagang maupun upacara keagamaan. Bentuk awal perahu Mesir terbuat dari batang papirus yang diikat rapat karena kayu besar sulit ditemukan di Mesir, yang merupakan daerah gurun. Papirus yang tumbuh subur di tepi sungai Nil memiliki batang yang lentur dan ringan, sehingga cocok dijadikan rakit atau perahu kecil. Perahu papirus ini digunakan untuk memancing, berburu burung di rawa-rawa, serta transportasi jarak dekat. Dalam lukisan dan ukiran kuno di dinding makam, banyak digambarkan para nelayan atau bangsawan menggunakan perahu papirus berbentuk ramping dengan ujung yang melengkung ke atas. Perahu Mesir ini adalah perintis kapal-kapal laut modern saat ini. Perahu ini dapat mengangkut beban sampai 20 orang karena dengan adanya kualitas kayu yang dapat menahan beban lebih. Bisa dilihat pada layar gambar dari perahu Mesir. Namun, seiring perkembangan zaman, perkembangan peradaban Mesir, mereka mulai membangun perahu yang lebih besar dan kuat dari kayu. Karena Mesir tidak memiliki hutan besar, kayu harus didatangkan dari luar, terutama dari Lebanon yang terkenal dengan kayu aras atau cedar. Dengan kayu ini, bangsa Mesir mampu membuat kapal kayu berukuran lebih besar, dilengkapi dengan layar segi empat dan kain linen, serta dayung untuk membantu pergerakannya. Layar memungkinkan mereka berlayar tidak hanya di Sungai Nil, tetapi juga di Laut Tengah dan Laut Merah. Perahu Mesir tidak hanya digunakan untuk kepentingan praktis, tetapi juga memiliki makna spiritual dalam kepercayaan Mesir kuno.
Perjalanan arwah ke alam baka sering digambarkan menggunakan perahu. Firaun besar seperti Khufu bahkan memiliki kapal upacara yang disebut kapal surya atau Khufu ship yang dikuburkan di dekat piramidanya di Giza. Kapal tersebut berfungsi simbolis sebagai kendaraan sang raja menuju kehidupan setelah mati, sekaligus menunjukkan keahlian luar biasa orang Mesir dalam membangun kapal dari papan kayu yang disusun tanpa menggunakan paku logam, melainkan sistem ikatan dari pasak kayu. Dengan demikian, sekitar 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir sudah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam teknologi perahu, dari perahu papirus sederhana hingga kapal kayu besar. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan jalur air bagi perdagangan, pembangunan, upacara keagamaan, bahkan ekspedisi ke luar negeri. Inovasi ini menjadi salah satu dasar penting dalam sejarah panjang transportasi laut dunia. Yang ketiga ada perahu Phoenix tahun 2000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang merujuk pada kapal bangsa Fenisia atau Phoenicia, bangsa Fenisia yang tinggal di pesisir timur Laut Tengah atau wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon, mulai dikenal sebagai salah satu pelaut yang perdagangan paling ulung di dunia kuno. Mereka hidup di daerah sempit yang miskin sumber daya alam, sehingga harus bergantung pada perdagangan untuk bertahan hidup. Untuk itu, mereka mengembangkan teknologi kapal yang pada masanya sangat maju, dan kapal-kapal ini kemudian dikenal sebagai perahu Fenisia atau sering disebut dengan perahu Phoenix. Karena sebutan Yunani bangsa Fenisia adalah Phoenicus atau orang Phoenix. Bisa dilihat pada gambar contoh perahu Phoenix atau Fenisia. Perahu Fenisia pada masa sekitar 2000 sebelum Masehi sudah menunjukkan desain cukup canggih. Kapal mereka terbuat dari kayu aras Lebanon, bahkan yang kuat, awet, dan sangat dihargai di kawasan Mediterania. Kapal dagangnya biasanya berbentuk lebar dengan lambung yang dalam, sehingga dapat mengangkut muatan besar seperti kain ungu, khas Fenisia, kaca, logam, kayu, dan rempah-rempah. Sementara itu, untuk keperluan militer dengan mereka membuat kapal yang lebih ramping dan panjang, dilengkapi dengan dayung di kedua sisi agar bisa melaju cepat. Pada bagian haluan, kapal perang Fenisia sering dipasang ram atau ujung tajam dari perunggu, berfungsi untuk menabrak dan merusak kapal musuh. Ciri khas perahu Fenisia adalah penggunaan layar segi 4 besar yang dipasang pada tiang tunggal, dipadukan dengan puluhan dayung yang digerakkan oleh awak kapal. Dengan kombinasi ini, kapal mampu bergerak baik memanfaatkan angin maupun tenaga manusia, sehingga lebih fleksibel di berbagai kondisi laut. Desain haluan dan buritannya melengkung ke atas, kadang dihiasi ukiran kepala kuda laut atau burung laut sebagai simbol perlindungan. Berkat kapal-kapal ini, bangsa Fenisia berhasil membuka jalur perdagangan yang sangat luas. Mereka tidak hanya menguasai Laut Tengah, tetapi juga berani berlayar ke Samudra Atlantik, mencapai Spanyol, Kepulauan Inggris, bahkan Afrika Utara. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pelaut Fenisia mungkin sudah mengelilingi sebagian pantai Afrika jauh sebelum bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra berabad-abad kemudian. Dengan demikian, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi,
Perahu Phoenix milik bangsa Fenisia sudah menjadi simbol kemajuan teknologi maritim. Ia bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana untuk membangun jaringan, perdagangan, menyebarkan kebudayaan, bahkan memperkenalkan alfabet Fenisia ke berbagai bangsa lain. Kapal-kapal ini menjadikan Fenisia sebagai peradaban maritim pertama yang benar-benar berskala internasional, jauh sebelum lahirnya kekuatan besar seperti Yunani dan Romawi. Yang keempat ada perahu Romawi tahun 5 Masehi. Pada abad ke-5 Masehi, dunia Romawi dalam masa-masa akhir kejayaannya, meskipun kekuatan politik dan militernya mulai melemah, sistem transportasi laut yang mereka kembangkan tetap menjadi salah satu pencapaian besar peradaban kuno. Perahu Romawi pada masa itu bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan hasil dari perkembangan panjang sejak masa Republik hingga kekaisaran. Kapal-kapal ini digunakan tidak hanya untuk kepentingan perang, tetapi juga untuk perdagangan, pengangkutan logistik, dan menyatukan wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas membentang dari Laut Tengah, Laut Hitam, hingga Samudra Atlantik. Bisa dilihat pada gambar, contoh gambar dari perahu Romawi. Perahu dagang Romawi yang dikenal dengan nama Navis Oneraria berbentuk besar dengan lambung yang lebar dan dalam. Kapal jenis ini mampu mengangkut ribuan ampora berisi anggur, minyak zaitun, gandum, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Roma sebagai ibu kota kekaisaran sangat bergantung pada kapal-kapal ini, terutama untuk mendatangkan gandum dari Mesir dan Afrika Utara yang menjadi lumbung pangan dari negara tersebut. Tanpa kapal dagang, kota Roma dengan jutaan penduduknya tidak mungkin bertahan. Perahu dagang umumnya mengandalkan layar besar berbentuk segi empat yang dipasang pada satu atau dua tiang, meski tetap dilengkapi dayung sebagai bantuan ketika angin tidak bersahabat. Sementara itu, kapal perang Romawi memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Kapal perang andalan mereka adalah galley, sebuah kapal panjang dan ramping yang digerakkan oleh banyak baris dayung. Galley bisa memiliki dua hingga tiga tingkat dayung di tiap sisinya, dan awaknya terdiri dari ratusan pendayung. Di bagian depan biasanya terpasang ram dari perunggu yang digunakan untuk menabrak dan merusak lambung kapal musuh. Kapal perang ini menjadi tulang punggung angkatan laut Romawi, terutama pada masa kejayaannya di Laut Tengah yang sering disebut Mare Nostrum atau Laut Kita. Namun, pada abad ke-5 Masehi, fungsi kapal Romawi mengalami perubahan. Kapal perang mulai berkurang dominasinya karena ancaman utama bukan lagi armada laut besar, melainkan serangan darat dari bangsa barbar seperti Goth dan Vandal. Bahkan, bangsa Vandal sendiri menggunakan kapal untuk menyerang dan merampas kota-kota pesisir Romawi, sehingga ironisnya kekuatan maritim Romawi yang pernah mendominasi justru dikalahkan oleh musuh yang memanfaatkan teknologi serupa. Selain fungsi militer dan ekonomi, kapal Romawi juga memainkan peran budaya. Melalui jalur laut, hukum Romawi, bahasa Latin, serta kebudayaan dan agama, khususnya Kristen, menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. Kapal menjadi sarana utama pertukaran ide selain barang dagangan. Itulah sebabnya transportasi laut dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang membuat kekaisaran Romawi bisa bertahan berabad-abad lamanya. Jadi, perahu Romawi
pada abad ke-5 Masehi bukan hanya sekedar sarana transportasi biasa, melainkan ia adalah urat nadi perdagangan, penghubung antar provinsi, alat perang yang menakutkan, sekaligus medium penyebaran kebudayaan dan agama. Walaupun kekuasaan politik Romawi runtuh pada abad tersebut, tradisi maritim mereka meninggalkan warisan besar bagi peradaban Eropa di masa selanjutnya, terutama dalam desain kapal dagang dan kapal yang kemudian diadaptasi oleh bangsa Bizantium dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Selanjutnya ada perahu Viking abad ke-8 Masehi. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, bangsa Viking dari Skandinavia atau Norwegia, Denmark, dan Swedia mulai muncul sebagai pelaut dan penjelajah tangguh yang namanya abadi dalam sejarah. Kunci dari keberhasilan mereka sebagai penyerang, pedagang, sekaligus penjelajah adalah kapal Viking yang terkenal dengan sebutan longship. Kapal ini bukan hanya sekedar alat transportasi, melainkan simbol kekuatan, keahlian, dan identitas bangsa Viking. Kapal Viking memiliki desain yang luar biasa untuk masanya. Badannya panjang, ramping, dan relatif ringan. Dengan kedua ujungnya runcing sehingga bisa bergerak maju maupun mundur tanpa harus berputar arah. Bagian bawah lambungnya dangkal, memungkinkan kapal berlayar di laut lepas sekaligus masuk ke sungai-sungai sempit atau perairan dangkal untuk menyerang pedalaman. Inilah alasan mengapa Viking mampu menyerang biara-biara di Inggris, menyusuri sungai Seine di Prancis, hingga menembus Rusia melalui sungai Volga. Kapal ini digerakkan oleh kombinasi layar dan dayung. Sebuah layar besar berbentuk persegi dipasang di tiang tunggal, terbuat dari kain wol yang diproses dan diberi pola garis berwarna mencolok. Layar ini digunakan untuk memanfaatkan angin di laut terbuka. Sementara deretan dayung di kedua sisi kapal digerakkan oleh para awak ketika angin tidak mendukung atau ketika mereka perlu bergerak cepat dan senyap. Kecepatan kapal Viking bisa menjadi 15 hingga 20 knot. Angka yang luar biasa untuk ukuran kapal kayu di tengah awal abad pertengahan. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Gambar dari perahu Viking, ilustrasi gambar dari perahu Viking yang kami temukan di internet. Selain fungsinya yang praktis, kapal Viking juga memiliki nilai simbolis. Haluan dan buritan sering dihiasi dengan ukiran kepala naga, ular, atau makhluk mitologi lain untuk menakut-nakuti musuh, sekaligus diyakini memberi perlindungan. Kapal juga dianggap sebagai perpanjangan jiwa pemiliknya. Bahkan, dalam tradisi pemakaman, beberapa pemimpin Viking dimakamkan bersama kapalnya, karena kapal dianggap sebagai kendaraan menuju dunia arwah. Dengan teknologi kapal ini, bangsa Viking tidak hanya melakukan penyerangan dan penjarahan, tetapi juga perdagangan dan penjelajahan wilayah baru. Mereka mencapai Islandia, Greenland, dan bahkan benua Amerika Utara jauh sebelum Columbus. Catatan arkeologi di Aux Meadows, Newfoundland membuktikan keberadaan pemukiman Viking di Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi. Selain itu, kapal mereka juga membawa Viking ke Bizantium, di mana mereka menjadi pedagang, tentara bayaran, dan bahkan menjadi pribadi Kaisar Bizantium.
Jadi, pada abad ke-8 Masehi, perahu Viking atau longship adalah simbol supremasi maritim dunia utara. Dengan kapal yang cepat, kuat, dan fleksibel, bangsa Viking mampu menembus wilayah-wilayah yang jauh dari tanah kelahirannya, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang besar dalam perdagangan dan juga peperangan, serta penjelajahan dunia. Kapal mereka adalah bukti kejeniusan teknologi bangsa Skandinavia yang menjadikannya laut bukan penghalang, melainkan jalan raya bagi kejayaan. Yang keenam ada perahu Yung atau Jung, sekitar abad ke-8 Masehi. Sekitar abad ke-8 Masehi, di kawasan Asia Timur, terutama Tiongkok, lahirlah salah satu inovasi terbesar dalam sejarah maritim dunia, yaitu perahu Jung, atau dalam bahasa Inggris disebut Junk Ship. Kapal jenis ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pelayaran karena rancangan teknologinya jauh lebih maju dibanding kapal bangsa lain pada masa yang sama. Perahu Jung pertama kali muncul di Tiongkok pada masa dinasti Han, tetapi benar-benar berkembang pada era dinasti Tang. Sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa ini, Tiongkok sedang mengalami masa kejayaan perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jalur perdagangan laut mulai ramai, menjadi pelengkap jalur sutra darat. Untuk menunjang aktivitas tersebut, orang Tiongkok mengembangkan perahu Jung yang sanggup berlayar jauh, membawa muatan besar sekaligus tahan terhadap gelombang laut yang ganas. Ciri utama perahu Jung adalah layar-layarnya yang terbuat dari anyaman bambu atau tikar yang dipasang pada bilah bambu horizontal. Layar ini fleksibel, mudah diatur, dan mampu menangkap angin dari berbagai arah, sehingga kapal bisa bermanuver dengan lebih lincah dibanding layar segi empat di kapal Eropa pada saat itu. Bentuk lambung kapal lebar dan sangat kuat, dengan sekat-sekat kedap air di dalamnya. Inovasi sekat ini sangat penting karena membuat kapal tetap mengapung meskipun salah satu bagian lambung bocor. Teknologi yang baru dikenal bangsa Eropa berabad-abad kemudian. Contoh gambar dari perahu Jung bisa dilihat pada layar. Ilustrasi dari gambar perahu Jung atau Yung. Perahu Jung pada abad ke-8 sudah digunakan untuk mengarungi Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, hingga sampai ke Teluk Persia dan pantai Afrika Timur. Kapal ini sanggup membawa barang dagangan dalam jumlah sangat besar, seperti sutra, porselen, teh, dan rempah-rempah. Tidak heran jika kapal Jung menjadi tulang punggung perdagangan maritim Tiongkok, sekaligus membuat mereka menjadi kekuatan dominan di lautan Asia. Selain fungsinya sebagai kapal dagang, Jung juga digunakan sebagai kapal perang. Dengan ukuran yang sangat besar dan ruang yang sangat luas, kapal ini bisa mengangkut ratusan prajurit serta persenjataan. Dalam peperangan laut, Jung mampu bertahan lebih baik daripada kapal kayu biasa karena strukturnya yang kokoh dan sistem sekat yang inovatif. Jung juga mempunyai peran penting dalam penyebaran budaya. Melalui kapal ini, agama Buddha, Islam, dan kemudian juga pengaruh budaya Tiongkok menyebar ke Asia Tenggara. Kota-kota pelabuhan besar seperti Guangzhou menjadi pusat pertemuan perdagangan dari berbagai bangsa, mulai dari Arab, India, hingga Nusantara. Dengan demikian, pada abad ke-8 Masehi, perahu Jung telah menjelma sebagai simbol kemajuan teknologi maritim Tiongkok.
Inovasi desain layar dan sekat lambungnya menjadikan kapal ini sebagai salah satu kapal yang paling canggih di dunia. Jauh mendahului perahu Eropa pada masanya, lebih dari sekedar sarana transportasi, perahu jung menjadi kunci kejayaan perdagangan maritim Asia dan warisan penting dalam sejarah perkapalan dunia. Yang ketujuh, baik kita pindah ke slide selanjutnya. Yang ketujuh ada kapal karavel, abad ke-14. Pada abad ke-14, Eropa memasuki masa yang dikenal sebagai awal zaman penjelajahan atau Age of Exploration. Salah satu faktor terpenting yang memungkinkan bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol, menjelajahi samudra luas adalah kemunculan kapal jenis baru bernama karavel. Kapal ini lahir di semenanjung Iberia, dikembangkan oleh para pelaut Portugis dan menjadi tonggak besar dalam sejarah maritim dunia. Karavel berbeda dengan kapal-kapal Eropa sebelumnya, seperti kapal dagang berat yang disebut cog. Jika cog cenderung lambat, besar dan kurang lincah, maka karavel justru dirancang untuk kecepatan dan kelincahan. Kapal ini berbadan ramping, ringan namun tetap kuat, sehingga bisa mengarungi samudra terbuka sekaligus menelusuri sungai atau garis pantai dangkal. Inilah yang membuat karavel sangat fleksibel bagi misi penjelajahan. Ciri khas karavel adalah sistem layar yang digunakan. Awalnya, kapal ini memakai layar segitiga atau Latin sail yang dipasang miring pada tiang. Seperti pada gambar, layar jenis ini berasal dari dunia Arab yang memungkinkan kapal berlayar melawan arah angin dengan zigzag atau tacking. Keunggulan ini sangat revolusioner karena sebelumnya kapal-kapal Eropa hanya mengandalkan layar segi empat yang sangat terbatas arah geraknya. Kombinasi desain Eropa dan teknologi layar Arab yang inilah menjadikan karavel sebagai simbol kemajuan lintas budaya. Pada abad ke-14 dan 15, ukuran karavel biasanya tidak terlalu besar. Panjang sekitar 20-30 meter dengan kapasitas 20-30 awak kapal. Tetapi ukurannya yang relatif kecil justru membuatnya cepat dan mudah dikendalikan. Kapal ini mampu berlayar lebih jauh dibandingkan kapal Eropa lainnya pada masanya. Dengan kecepatan yang cukup lincah, kapal ini dapat menjelajahi Samudra Atlantik. Karavel memainkan peran penting dalam sejarah penjelajahan Portugis. Kapal ini digunakan untuk menjelajahi pantai Afrika, membuka jalur perdagangan baru, dan mencari jalan menuju Asia. Tokoh-tokoh besar seperti Bartolomeu Dias yang berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1488, serta Vasco da Gama yang berlayar ke India sampai tahun 1498. Semuanya berawal dari kehebatan karavel. Bahkan kapal-kapal yang digunakan Christopher Columbus dalam pelayarannya menemukan dunia baru pada tahun 1492, seperti Nina dan Pinta adalah jenis karavel. Dengan demikian, pada abad ke-14, karavel sudah muncul sebagai simbol transformasi teknologi pelayaran Eropa. Kapal ini bukan hanya sekedar sarana transportasi biasa, melainkan alat yang memungkinkan bangsa-bangsa Eropa keluar dari batas laut
keluar dari batas Laut Tengah dan berani menantang samudra luas. Dan dari sinilah dimulai era penjelajahan global yang mengubah peta dunia dan hubungan antar bangsa secara permanen. Yang kedelapan ada kapal layar, abad ke-16 sampai ke-18. Memasuki abad ke-16 hingga abad ke-18, kapal layar menjadi simbol utama dari kejayaan maritim dunia. Pada masa ini, samudra tidak lagi dilihat sebagai penghalang, melainkan sebagai jalan raya besar yang menghubungkan benua antar benua. Perkembangan teknologi pelayaran yang dimulai dari kapal jenis karavel, kemudian berlanjut ke kapal yang lebih besar dan kompleks seperti kerek, galleon, hingga ship of the line yang menjadi tulang punggung armada dagang dan militer Eropa. Pada abad ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol adalah pelopor penggunaan kapal layar jarak jauh. Kerek dan galleon merupakan kapal besar bertingkat dengan beberapa tiang layar yang memungkinkan berlayar jauh melintasi Atlantik dan Samudra Hindia. Kapal-kapal ini tidak hanya membawa rempah, emas, dan barang, dagangan berharga dari dunia baru dan Asia, tetapi juga menjadi alat ekspansi kekuasaan. Galen Spanyol, misalnya, terkenal sebagai kapal pengangkut harta dari Amerika ke Spanyol, membawa perak dari Peru dan Meksiko melewati rute berbahaya yang sering diincar bajak laut. Abad ke-17 menandai munculnya dominasi maritim Belanda dan Inggris. Belanda membangun kapal layar dagang besar yang dikenal sebagai fluid, atau kapal yang dirancang efisien untuk membawa muatan dalam jumlah besar dengan biaya awak yang jauh lebih sedikit. Kapal jenis ini menjadikan Belanda sebagai kekuatan dagang utama dunia pada masa kejayaannya, dengan Amsterdam sebagai pusat perdagangan internasional. Di sisi lain, Inggris dan Prancis mulai membangun armada modern dengan kapal-kapal layar bersenjata yang meriam di tiap sisinya. Dari sinilah lahir konsep ship of the line, yaitu kapal besar yang berbaris rapi dalam formasi dan bertempur dengan tembakan meriam berlapis-lapis. Pada abad ke-18, kapal layar semakin disempurnakan dengan rancangan yang lebih aerodinamis, jumlah tiang yang lebih banyak, serta tata letak yang kompleks. Kapal dagang seperti East Indiaman milik Inggris dan Belanda mampu menempuh perjalanan jauh sejauh ribuan mil dari Eropa ke Asia, membawa rempah, teh, porselen, dan kain sutra. Di sisi militer, Inggris mulai menguasai lautan dengan armada Ship of the Line yang kuat dan kelak akan membawa mereka pada kejayaan yang kekuatan maritim terbesar dunia. Sebagai kekuatan maritim terbesar di dunia. Perang laut seperti pertempuran Trafalgar tahun 1805 merupakan puncak kehebatan kapal layar perang sebelum akhirnya mesin uap mengambil alih perannya pada abad ke-19. Gambarnya bisa kita lihat pada layar. Ilustrasi dari gambar kapal layar abad ke-16 sampai ke-18.
Dengan demikian, dari abad ke-16 hingga ke-18, kapal layar berkembang dari sekedar alat penjelajahan menjadi simbol dominasi ekonomi dan militer. Ia memungkinkan lahirnya kolonialisme, menghubungkan Eropa dengan Asia, Afrika dan Amerika, serta menciptakan jaringan perdagangan global pertama dalam sejarah. Kapal layar pada masa ini bukan hanya kendaraan laut, tetapi juga mesin politik budaya dan ekonomi yang mengubah wajah dunia. Yang ke-9 ada Clipper, abad ke-19. Pada abad ke-19, dunia pelayaran mengenal sebuah jenis kapal layar yang ikonik dan sering dianggap sebagai puncak keanggunan sekaligus kecepatan dalam sejarah maritim di dunia, yaitu Clipper. Kapal ini muncul sekitar tahun 1840-an, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, dan dirancang dengan tujuan utama yaitu melaju secepat mungkin di lautan lepas. Bentuk lambungnya panjang, ramping dan tajam di haluan, sehingga mampu membelah ombak dengan gesit. Tiangnya tinggi menjulang dengan susunan layar yang sangat luas, memungkinkan kapal ini menangkap angin dan dalam jumlah maksimal dan melaju lebih cepat dibanding kapal layar lain pada masanya. Clipper lahir dari kebutuhan ekonomi dan persaingan dagang yang ketat. Pada masa itu, transportasi laut adalah urat nadi perdagangan global, dan siapa yang bisa sampai lebih cepat ke tujuan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satu pemicu utamanya adalah perdagangan teh dari Tiongkok ke Eropa. Inggris misalnya, mengandalkan kapal Clippers untuk membawa teh segar secepat mungkin ke pasar London. Perlombaan kapal teh ini menjadi ajang bergengsi. Kapal yang tiba pertama kali dengan muatan teh dihargai lebih tinggi. Selain teh, Clipper juga dipakai dalam perdagangan opium, rempah, serta dalam California Gold Rush untuk mengangkut orang dan peralatan dari pantai timur Amerika ke San Francisco untuk melalui jalur panjang mengelilingi Tanjung Horn. Kecepatan Clipper bisa mencapai lebih dari 17 knot, angka yang luar biasa untuk kapal layar pada abad ke-19. Kecepatannya menjadikan simbol romantisme pelayaran, di mana lautan luas bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga arena perlombaan dan petualangan. Namun, meskipun unggul dalam kecepatan, Clipper tidak mampu menyaingi kapal dagang yang lebih besar dari segi kapasitas muatan. Bisa dilihat ilustrasi dari gambar kapal Clipper. Pada paruh kedua abad ke-19, kejayaan Clipper mulai meredup. Munculnya kapal uap yang tidak bergantung pada angin membuat jalur perdagangan lebih pasti dan efisien. Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869 juga mempercepat pelayaran. Namun, hanya bisa dilalui kapal uap karena angin di terusan sempit sulit diandalkan. Sejak itu, peran Clipper sebagai Raja Samudra semakin menurun, meski keindahan dan kecepatannya tetap dikenang hingga kini. Dengan demikian, Clipper pada abad ke-19 adalah simbol peralihan antara era kapal layar tradisional, dan era kapal uap modern. Ia mewakili puncak seni desain kapal layar lahir dari kebutuhan ekonomi dan ambisi manusia untuk menguasai waktu serta jarak samudra luas. Hingga kini, Clipper tetap dianggap sebagai salah satu kapal tercantik dan paling legendaris yang pernah dibuat manusia. Yang ke-10 ada kapal uap.
akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, dunia maritim mengalami revolusi besar dengan hadirnya kapal uap. Jika sebelumnya perdagangan dan pelayaran dunia sepenuhnya bergantung pada kapal layar yang menanti angin, maka mesin uap membawa perubahan yang sangat besar. Lautan kini bisa dilalui dengan lebih pasti, lebih cepat, dan tidak lagi ditentukan oleh cuaca. Kehadiran kapal uap menandai berakhirnya dominasi kapal layar dan awal dari era modern dalam transportasi laut. Kapal uap pertama kali muncul pada awal abad ke-19, tetapi baru ada pada pertengahan hingga akhir abad itu. Teknologinya benar-benar matang. Awalnya, mesin uap dipadukan dengan layar sehingga kapal bisa memanfaatkan keduanya. Namun, seiring perkembangan teknik, terutama dengan ditemukan baling-baling atau propeller yang lebih efisien dibanding roda payung, kapal uap murni mulai mendominasi jalur pelayaran. Dengan mesin uap berbahan bakar batu bara, kapal dapat berlayar lebih cepat dan teratur, tanpa perlu lagi menunggu arah angin. Bisa dilihat contoh dari kapal uap. Perubahan ini sangat terasa pada jalur perdagangan dan perjalanan antar benua. Kapal uap memperpendek waktu tempuh secara drastis. Jika sebelumnya pelayaran dari Eropa ke Asia bisa memakan waktu berbulan-bulan, maka dengan kapal uap waktunya bisa dipangkas menjadi beberapa minggu saja. Peristiwa besar yang semakin memperkuat keunggulan kapal uap adalah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 yang menjadi jalur singkat antara Eropa dan Asia. Kapal layar sulit melewati terusan karena ketergantungan pada angin, tetapi kapal uap bisa melewatinya dengan mudah, sehingga jalur perdagangan dunia benar-benar berubah. Selain kecepatan, kapal uap juga membawa revolusi dalam hal ukuran dan kenyamanan. Pada akhir abad ke-19, lahir kapal-kapal uap transatlantik raksasa yang tidak hanya mengangkut barang tetapi juga penumpang dalam jumlah besar. Kapal-kapal ini dilengkapi kabin mewah untuk kelas atas, sekaligus ruang berdesakan bagi emigran yang ingin mencari kehidupan baru di Amerika. Dengan kapal uap, migrasi massal dari Eropa ke Amerika berlangsung dalam skala besar dan menjadi bagian penting dari sejarah dunia modern. Kapal uap juga mengubah strategi militer. Angkatan laut di berbagai negara mulai membangun kapal perang bertenaga uap yang lebih cepat, lebih kuat, dan mampu membangun kapal perang dan mampu membawa meriam berat. Kehadiran kapal uap mempercepat lahirnya perlombaan senjata maritim, terutama menjelang abad ke-20 ketika kapal perang modern seperti Dreadnought akhirnya lahir. Namun, di balik semua keunggulannya, kapal uap juga membawa tantangan baru. Ketergantungannya pada batu bara membuat setiap pelayaran memerlukan jaringan stasiun pengisian ulang atau coaling station di berbagai pelabuhan strategis. Hal ini kemudian mendorong bangsa-bangsa Eropa memperluas kolonialisme tidak hanya demi perdagangan tetapi juga demi mengamankan jalur dan suplai bahan bakar. Dengan demikian, pada akhir abad ke-19, kapal uap telah merevolusi sistem transportasi laut di dunia. Ia bukan hanya alat transportasi biasa, tetapi simbol dari kemajuan teknologi industri, kekuatan politik, dan ekspansi ekonomi global. Kehadirannya menandai peralihan dari romantisme layar ke era mesin yang membuka jalan menuju modernitas maritim pada abad ke-20. Yang ke-11 ada kapal bermotor. Memasuki abad ke-20, dunia maritim kembali mengalami lompatan besar dengan hadirnya kapal bermotor. Jika kapal uap pada abad ke-19
masih bergantung pada mesin uap berbahan bakar batu bara, maka abad ke-20 ditandai dengan peralihan ke mesin diesel dan turbin minyak yang jauh lebih efisien. Perubahan ini bukan hanya sekedar perkembangan teknis belaka, melainkan transformasi menyeluruh yang mengubah wajah pelayaran dunia. Awalnya, mesin uap memang masih digunakan pada awal abad ke-20, terutama untuk kapal besar transatlantik. Teknologi mesin diesel mulai diperkenalkan dan perlahan-lahan menggantikan uap. Mesin diesel memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan penting, lebih hemat bahan bakar, perawatan lebih mudah, dan tidak memerlukan tenaga kerja besar untuk mengisi batu bara seperti pada kapal uap. Hal ini membuat operasional kapal jauh lebih murah dan praktis. Pada dekade-dekade awal, beberapa kapal besar eksperimen dilengkapi mesin diesel dan seiring meningkatnya kehandalan teknologi, kapal bermotor menjadi standar baru. Ilustrasi gambar kapal bermotor bisa dilihat pada layar. Dengan adanya mesin bermotor, kecepatan kapal meningkat pesat dan waktu pelayaran semakin singkat. Jalur-jalur laut dunia menjadi lebih teratur karena jadwal pelayaran bisa diprediksi dengan akurat tanpa tergantung pada angin maupun ketersediaan batu bara. Perubahan ini menjadi peluang besar bagi perdagangan internasional, migrasi, serta perkembangan industri pelayaran modern. Kapal bermotor juga memungkinkan pembangunan kapal dengan ukuran lebih besar, lebih stabil dan lebih efisien dalam mengangkut barang-barang maupun penumpang. Abad ke-20 juga menjadi masa keemasan kapal penumpang bermotor. Kapal-kapal transatlantik raksasa bermunculan dengan fasilitas mewah menyerupai hotel terapung. Persaingan antara negara-negara Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, menghasilkan kapal-kapal legendaris. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah Perang Dunia Kedua, peran kapal menumpang mulai menurun karena kehadiran pesawat terbang komersial. Walau begitu, kapal bermotor tetap menjadi tulang punggung transportasi laut global dalam bidang perdagangan. Di sisi lain, kapal bermotor juga membawa revolusi dalam bidang militer. Kapal perang dengan mesin diesel dan turbin minyak menjadi lebih cepat, mampu bergerak lebih jauh tanpa sering mengisi bahan bakar, serta bisa membawa persenjataan modern. Perang Dunia I dan II menjadi saksi bagaimana kapal bermotor termasuk kapal selam dan kapal induk memainkan peran besar dalam strategi global. Selain untuk angkutan manusia dan perang, kapal bermotor juga mendorong lahirnya spesialisasi kapal. Abad ke-20 melihat perkembangan kapal tanker raksasa untuk mengangkut minyak, kapal kargo bermotor untuk perdagangan internasional, serta kapal kontainer yang benar-benar merevolusi logistik dunia. Dengan adanya mesin bermotor yang handal, sistem distribusi global menjadi semakin cepat dan terstruktur, menjadikan dunia semakin terhubung. Dengan demikian, kapal bermotor pada abad ke-20 bukan hanya sekedar pengganti kapal uap, tetapi simbol transformasi maritim modern. Kehadirannya menandai lahirnya pelayaran industri berskala besar, mengubah peta perdagangan, memperluas kolonialisme sekaligus mempercepat globalisasi, serta menjadi salah satu pilar utama perkembangan dunia modern hingga hari ini. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya. Ada transportasi laut masa kini. Pada era modern, transportasi laut memegang peranan vital dalam perdagangan internasional. Lebih dari 80% distribusi barang antar negara masih mengandalkan jalur laut karena kapasitas angkutnya yang besar dan biaya yang relatif murah. Kapal kontainer raksasa yang mampu mengangkut puluhan ribu peti kemas dalam sekali perjalanan, sementara kapal tanker dan LNG carrier berfungsi mengirimkan energi
dari negara penghasil minyak dan gas ke berbagai belahan dunia. Di sisi lain, kapal pesiar berkembang pesat menjadi sarana rekreasi mewah yang dilengkapi berbagai fasilitas modern. Semua perkembangan ini didukung oleh teknologi fasilitas navigasi canggih seperti GPS, radar, dan satelit yang membuat pelayaran semakin aman dan efisien. Dengan demikian, transportasi laut masa kini bukan hanya sekedar sarana angkut, tetapi juga tulang punggung perdagangan global dan bagian penting dari gaya hidup modern. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada tantangan dari transportasi laut. Meskipun transportasi laut memberikan kontribusi besar bagi perdagangan dunia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah pencemaran laut yang berasal dari limbah kapal dan emisi gas buang yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, keamanan maritim juga menjadi isu serius, mulai dari ancaman pembajakan hingga konflik di wilayah perairan strategis. Tantangan lain adalah persaingan dengan moda transportasi lain yang menjadi berkembang, terutama transportasi udara yang lebih cepat. Semua hambatan ini menuntut adanya inovasi teknologi, regulasi internasional, serta kerjasama antar negara untuk memastikan bahwa transportasi laut tetap efisien, aman, berkelanjutan hingga masa depan. Slide berikutnya ada manfaat transportasi. Jadi manfaat transportasi yang pertama memudahkan mobilitas, mempercepat distribusi barang, meningkatkan perekonomian, dan mempererat hubungan antar wilayah. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, perkembangan transportasi laut telah berlangsung sejak zaman prasejarah dengan kano sederhana hingga hadirnya kapal modern yang dilengkapi teknologi canggih. Laut selalu menjadi jalur utama perdagangan dan interaksi antar bangsa, serta berperan penting dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Saat ini, lebih dari 80% perdagangan dunia masih mengandalkan transportasi laut yang menunjukkan betapa vitalnya moda ini bagi kehidupan global. Sarannya yang pertama, agar transportasi laut tetap relevan dan berkelanjutan, diperlukan inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, pemerintahan, masyarakat internasional yang harus memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan maritim serta mengurangi dampak pencemaran laut. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan transportasi laut sehingga dapat berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan sistem transportasi laut di masa depan. Thank you for watching. Bye-bye.